Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Raditski Nabila, dan hari ini saya akan membahas tentang perkembangan politik masa parlementer atau yang kita kenal di buku paket IPS sebagai materi masa demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet yang disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membuarkannya. Sistem parlemen disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Kabinet pada masa demokrasi parlementer. Di sini sudah tersedia tabel kabinet beserta periodenya ya. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet yang paling pertama, yang berperiode dari September 1950 sampai Maret 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman yang dari periode April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo yang dari April 1952 sampai Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastrowijoyo yang pertama yang berperiode dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Di sini dan seterusnya ya, kalian bisa membaca tabelnya yang sudah aku buatkan. Berdasarkan tabel ini dapat kita lihat dari tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hampir setiap tahun terjadinya pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagai semestinya. Sistem kepartaian. Di sini juga aku telah membuatkan sebuah tabel yang berisi tentang nama partai, pemimpin, serta tanggal berdirinya. Yang pertama adalah Majelis Suryo Muslim Indonesia, atau kita kenal sebagai Masyumi. Masyumi dipimpin oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo yang didirikan pada 7 November 1945. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto yang berdiri pada tanggal 29 Januari 1945. Yang ketiga ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dipimpin oleh Amir Syafruddin pada 20 November 1945. Itu berdirinya ya. Terus ada juga Partai Komunis Indonesia atau yang kita sering dengar sebagai PKI yang dipimpin oleh Moh Yusuf pada tanggal 7 November 1945. PKI berdiri. Dan seterusnya ya. Banyaknya partai politik dalam pemerintahan menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Partai lebih mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional, saling menjatuhkan dan melakukan oposisi yang kurang sehat. Akibatnya, kabinet sering berganti dan program pemerintahan tidak berjalan dengan efektif, serta stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan keamanan jadi terganggu. Pemilu 1955. Pemilu pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 1955 dan dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Pemilu ini berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama pada 29 September untuk memilih 250 anggota DPR dan tahap kedua pada 15 Desember.
untuk memilih anggota Dewan Konstitut yang bertugas menyusun UUD tetap. 4 partai dengan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Anggota DPR dilantik pada 20 Maret 1956, sementara anggota konstitut dilantik pada 10 November 1956. Gangguan keamanan. Dari sekian banyaknya partai, kabinet, pada masa parlementer, banyak sekali gangguan keamanan. Setelah pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, ternyata tidak dapat memenuhi masyarakat yang menghendaki pemerintahan yang stabil. Hal tersebut memicu banyaknya gangguan seperti 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. 3. Pemberontakan Adi Aziz. 4. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Di sini juga ada perkembangan lainnya seperti A. Gunting Syafiruddin System. B. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. C. Nasionalisasi perusahaan asing. D. Finansial Ekonomi FINEC. Sedikit wawasan, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi FINEC. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEC diajukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembantalan persetujuan FINEC hasil KMB. 2. Hubungan FINEC Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEC didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Nah, tadi sedikit wawasan ya tentang finansial ekonomi FINEC. Selanjutnya juga ada rencana pembangunan 5 tahun atau dikenal sebagai RPLT. Sedikit fun fact, pada masa kabinet Ali Sastronidjoyo yang kedua, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyaknya daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Selanjutnya juga aku akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak-gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar, menyebabkan peningkatan angka dan kemiskinan serta pengangguran. Yang kedua ada pendidikan. Pada tahun 1950, pendidikan di Indonesia dialihkan dari pemerintah Belanda ke pemerintah REIS. Konsep pendidikan saat itu menitik beratkan pada spesialisasi, terutama dalam bidang teknik karena dianggap penting bagi dunia modern. Pendidikan umum dan teknik diterapkan dengan rasio 3:1. Lulus sekolah dasar dapat melanjutkan ke sekolah teknik menengah 3 tahun dan sekolah teknik atas 3 tahun. Dengan harapan siap bekerja di bidang tertentu karena Indonesia merupakan negara kepulauan didirikan oleh Akademi Pelayaran.
Akademi Oceanography, dan Akademi Research Laut di beberapa kota dengan tenaga pengajar dari luar negeri. Pada masa demokrasi parlementer, beberapa universitas baru didirikan seperti Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Erlangga, dan Universitas Hasanuddin. Yang ketiga dan terakhir adalah kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia (PEI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). Selain itu didirikan pula Akademi Seni Berupa Indonesia atau kita kenal sebagai Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI di Yogyakarta. Itu saja materi dari saya. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.